Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YTR mengakui semua perbuatannya. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Romo Kalisari, Surabaya ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kondisi gudang terkunci menjadi kendala pemadaman. Untuk arah jam 6 kita bikin api saja. Ini Pak. Kepanikan menyelimuti kawasan pergudangan Romo Kalisari, Tambak Oso, Wilangun, Benowo, Surabaya. 2 gudang mebel terbakar hebat hingga isinya berubah menjadi arang. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala saat tiba di lokasi. Pintu gudang yang terkunci memaksa petugas menjebol tembok agar bisa menjangkau titik api. Letak gudang yang jauh dari sumber air juga memperlambat proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan sedikitnya 22 unit mobil pemadam untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar. Yang terbakar di sisi belakang, akhirnya kita bobol dari sisi depan sama sisi belakang. Itu awalnya juga pintunya terkunci semua. Nggak ada satpam atau apa Pak di sana? Kelihatannya nggak ada, jadi informasi dari warga itu sudah besar. Setelah berjuang hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Gegara pecah ban mobil ditumpangi 12 pekerja pabrik terguling di Bondowoso, Jawa Timur. 1 orang tewas sementara 11 orang lainnya terluka. Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus sebenarnya yang guling, pas gerak dia terbalik ke sana. Langsung terbalik ya? Iya, saya di depan. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, teror bom Molotov dialami seorang warga di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pekerjaan korban yaitu pengacara yang sedang mengurus sengketa lahan diduga menjadi penyebab adanya teror tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom molotov ke depan gerbang sebuah rumah.
Kejadian ini sontak membuat dua warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. Satu pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan satu pelaku lainnya melakukan pelemparan. Jam setengah 3 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom molotov, kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut bakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengecara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Waspada pemirsa, tas berisi uang milik pasangan suami istri di Cakung, Jakarta Timur dijamret pengendara sepeda motor. Sementara sales wanita juga menjadi korban penjamretan ponsel dengan modus serupa. Pasangan suami istri ini yang berboncengan sepeda motor turun di tokonya yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tiba-tiba tas yang berisi uang dijamret pemotor. Korban yang kaget spontan berteriak dan mengejar pelaku. Suami korban yang baru memarkirkan motornya mendengar teriakan istrinya dijamret langsung berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku menghilang dan tancap gas. Jadi tas istri saya itu berisi duit cash, STNK mobil, buku kir mobil, handphone, dan barang-barang yang lainnya. Untuk kerugiannya Pak, berapa Pak? Untuk kerugiannya kurang lebih 100 juta Pak. Seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur menjerit dan berteriak copet. Ponsel korban dibawa kabur pemotor. Teriakan korban membuat warga yang mendengar langsung mengejar pelaku. Namun pengejaran warga tidak membuahkan hasil. Jalan Komarudin Lama sering terjadi penjamretan, bahkan dalam 1 minggu sudah 2 kali terjadi yang diduga pelakunya orang yang sama, sehingga sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik dan Kiki Falupi, iNews melaporkan.